Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyajikan sumpah dengan waktu wal asri dan segala macam. Artinya apa? Artinya kita tidak akan bisa permanen di dalam melakukan sesuatu. Ketika berbuat baik, ada saatnya nanti kita akan menuai kebaikan pula. Saat kita ada hal yang kita kerjakan adalah sesuatu yang tidak baik, tentu akan kita memanen apa yang telah kita tanam. Maka jawabannya adalah semua tentu ada saatnya. Oleh sebab itu ketika kita hidup dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kesempatan, dibatasi oleh sarana, dibatasi oleh apapun. Karena sejatinya kita hidup ini adalah tidak semena-mena sebebas-bebasnya. Ketika kita mengetahui bahwasanya kehidupan ini ada saatnya, ada waktunya yang telah ditentukan, kita harus bisa mengukur kapan saatnya kita melakukan sesuatu usaha untuk kehidupan kita di dunia dan kapan waktunya kita akan melakukan kegiatan usaha untuk di akhirat. Ada sebuah hikayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya andai kata manusia itu tahu esok hari adalah hari di mana saatnya itu tiba, yaitu hari kematian, mungkin orang akan berbondong-bondong untuk melakukan ibadah yang paling baik. Ketika orang itu berbondong-bondong untuk melakukan ibadah yang paling baik, tentu ada makna di baliknya, kata Ali bin Abi Thalib, orang akan termotivasi untuk sayang kepada keluarganya. Orang untuk termotivasi sayang kepada istrinya. Orang akan termotivasi untuk sayang kepada anaknya. Orang termotivasi untuk berbuat baik. Karena apa? Karena dia tahu besok akan meninggal, maka dia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ketika itu, maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan, orang yang paling rugi adalah ketika mengingat bahwasanya esok akan meninggal, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, walaupun kita ini belum tahu kapan saatnya kita meninggal, semua ada saatnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari saat ini. Ketika kita sudah tahu bahwasanya kita harus berbuat lebih baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada keluarga kita. Keluarga kita itu siapa sebenarnya? Yang pertama, kalau kita sudah punya keluarga, anak, istri, berbuat baik kepada anak dan istri. Maka tidak salah ketika ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'al muttaqina imam. Karena kita mengharapkan istri kita, anak kita indah dipandang mata dan nanti kelak anak-anak kita menjadi para penghulu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka hal yang paling penting yang kita akan lakukan adalah berbuat baik kepada anak istri kita agar mereka indah dipandang mata. Indah dipandang mata artinya apa? Tidak menjengkelkan, tidak membuat sakit hati. Mereka rindu ketika kita tidak ada. Mereka bahagia ketika kita ada. Pun anak-anak kita juga demikian. Jangan sampai kedatangan kita, kehadiran kita tidak diharapkan oleh istri dan anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Orang yang sangat merugi, keluarga yang sangat merugi, seorang ayah yang sangat merugi adalah justru kedatangannya tidak diharapkan di dalam keluarga. Bahkan ketidakadaannya sangat disyukuri oleh istri dan anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Yang paling utama tadi, yang paling harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Yang selanjutnya adalah kita berbuat baik kepada keluarga dekat kita, saudara-saudara kita.
kedua orang tua kita. Nah, ketika ada sedikit perbedaan, memang, tetapi ini hal yang tidak prinsip, tetapi harus dipahami oleh semua keluarga. Yang pertama adalah ketika istri atau seorang wanita sudah menikah, maka tanggung jawabnya dari orang tua jatuh kepada suaminya. Baik dan tidaknya istri, seorang wanita tergantung kepada suaminya. Yang kedua adalah wanita yang sudah menikah, maka nanti ketaatannya jatuh kepada suaminya. Ridhonya tergantung kepada suaminya. Maka ketika sebelum menikah ridho wahu wa ridho walidaini, maka ketika sudah menikah ridhonya jatuhnya kepada suaminya. Orang atau seorang wanita yang hebat, yang soleha, yang nanti akan bisa mendapatkan pintu surga dimanapun dia akan masuk, akan diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu cirinya adalah ketika wanita itu yang pertama menjalankan Ramadan dengan baik, sholat tepat waktu, yang terakhir adalah ketika dia taat kepada suaminya.